Kita lanjutkan perbincangan pemirsa. Tadi di layar kaca sudah sempat kami sajikan, kami tayangkan kepada Anda data grafis mengenai apa saja perubahan, apa saja penyesuaian ataupun pelonggaran yang ditetapkan oleh pemerintah di masa perpanjangan PPKM level keempat kali ini mulai hari ini 10 Agustus hingga 16 Agustus mendatang. Termasuk juga adalah rumah ibadah dibuka. Sekitar 20-25% begitu Pak Kiai dari 25%. Betul 25% dari kapasitas masjid ataupun tempat ibadah tersebut. Kemudian juga dibatasi atau maksimal 30 orang. Nah ini mungkin masyarakat masih banyak yang membuat bingung atau mungkin ketika mereka mengetahui wah bisa dibuka masjid, mushola dan sebagainya langsung berbondong-bondong padahal harusnya ada pembatasan. Nah itu kontrol dari takmir masjid setempat harusnya pegang kendali Pak Yai. Iya memang rada confuse ya kalau di Inmendagri nomor 31 tentang penetapan dibukanya rumah ibadah 25%, lalu ada keterangan tidak lebih dari 30 orang berarti masjid kecil. Kalau masjid seperti Masjid Bank Indonesia, masjid di Istiqlal, itu pasti ribuan kan, 25%-nya itu. Nah, yang saya tangkap adalah jangan sampai di masjid terjadi kerumunan. Baik. Nah, menurut saya di situ. Jadi kerumun itu artinya ketika kita tidak bisa lagi menjaga physical distancing, ya, bahkan mungkin social distancing, sehingga orang tidak bisa lagi menjaga jarak antara satu dan yang lain. Umpamanya jaraknya 1 meter lah minimal. 1,5 meter sehingga atau 2 meter sehingga kita bisa lebih mudah ya mengantisipasi penularan pandemi ini. Nah, yang paling penting barangkali dari Inmendagri ini apakah dalam waktu dekat atau selamanya itu perlu sosialisasi kepada pengelola rumah ibadah. Kalau di Islam adalah takmir masjid. Nah, bagaimana bisa menyampaikan kepada mereka lah sebagai penegak aturan dari protokol kesehatan itu. Saya usulkan takmir masjid kalau di rumah ibadah Islam ataupun rumah ibadah lainnya agama lain itu ada dijadikan sebagai satgas terkecil lah ya, satgas terbawah yang di ujung tombak mereka diberikan pemahaman, mereka juga diberikan beban kewajiban untuk menjaga protokol kesehatan. Dan bagi kami umat Islam harus menyambutnya dengan baik. Kepercayaan dengan sama bahwa ketika tempat lain dibuka, masjid pun juga dibuka. Sekarang kan sudah nggak ada bedanya. Sehingga kita harus menjadikan masjid bukan lagi sebagai objek, tapi sebagai subjek. Bukan menjadi sasaran yang dipantau, tapi menjadi tempat yang bisa memantau, mensosialisasikan. Jadi kalau dalam bahasa Arabnya itu jangan jadi maf'ul, tapi jadi fa'il. Sehingga masjid ini menjadi pusat penerangan, pusat menjaga untuk penularan, bahkan bisa menjadi tempat kohesivitas masyarakat untuk membangun persatuan. Pamannya pada saat sekarang ada yang dibutuhkan konsultasi keagamaan. Karena saya melihat dari hasil penelitian di Kementerian Agama itu 81% orang itu naik kesadaran beragamanya, baik Islam maupun agama lainnya. 61% itu lebih banyak membaca kitab suci. Artinya apa? Kalau kita bisa menciptakan masjid sebagai pusat promes ya, protokol mental spiritual sekaligus adalah inherent dengan prokesnya, protokol kesehatannya. Nah, nantinya barangkali bisa diatur disampaikan pada jamaah, bisa bergelombang ya, tidak harus setelah adzan qomat langsung semuanya. Mungkin bisa diatur. Sekarang kan bisa diatur manajemennya, informasi itu bisa pakai pengeras suara, bisa juga dengan grup-grup media sosial. Nanti sebagian ini RT ini jam sekian sholatnya, ini jam sekian ketika mereka mau sholat berjamaah. Meskipun ya tentunya masyarakat sudah ngerti, wah ini kebanyakan balik aja lah daripada banyak nggak bisa menjaga physical distancing. Sehingga ini kita masih mawas diri. Baik. Di dalam kondisi PPKM yang dibuka, meskipun kita sudah bersih, ya tentu kita mengantisipasi dan kita masih beri rukhsah. Dalam fatwa MUI itu menunjukkan, memberikan arah di tempat yang memang itu khawatir ada penularan kita boleh. Pertama ibadah di rumah seperti sholat berjamaah, bahkan Jumatan pun itu juga diperbolehkan di rumah. Nah pemerintahlah yang mewajibkan, karena kalau fatwa tidak bisa mewajibkan yang mengikat, tapi pemerintah yang mengatur itu. Kalau saya meskipun ya sekarang ini PPKM diperpanjang ada pelonggaran, beberapa jadwal khutbah yang akan datang sudah dibatalkan. Begitu juga teman-teman juga dibatalkan. Artinya meskipun ini ada kelonggaran, seperti di Jakarta yang masih asesmen level 4, itu Jumatan belum dibuka. Baik, itu tadi mengenai tempat ibadah. Salah satunya adalah masjid yang sudah diberikan pandangan oleh Pak Kiai Haji Khalil Nafis selaku Ketua MUI. Bagaimana juga dengan pusat perbelanjaan? Ini kita sudah bersama tadi Bu Ellen yang juga merupakan asosiasi pengelola pusat belanja DKI Jakarta. Ibu, ada beberapa persyaratan Bu Ellen. Ini baik dari segi usia, pengunjung ini harusnya usia di atas 12 tahun, di bawah 70 tahun yang bisa masuk. Kemudian juga sudah harus vaksin. Ada aplikasi tertentu
kartu Peduli Lindungi yang harus dimiliki oleh konsumen sebelum berbelanja ataupun masuk ke pusat perbelanjaan. Bagaimana melihatnya, Ibu? Jadi sebenarnya untuk pusat belanja ini sudah ditutup pada saat PPKM darurat selama minggu. Nah, pada hari ini memang diberikan kelonggaran kepada pusat belanja agar terjadi equilibrium antara ekonomi juga beserta tentu menyelesaikan masalah pandemi COVID-19 ini. Sebagaimana diketahui dengan tidak beroperasi pusat belanja selama 5 minggu, memang yang sangat kasihan adalah tentu karyawan. Jadi karyawan mau tidak mempunyai pekerjaan ataupun belum. Ini 25%, kemudian juga bukanya adalah jam 10 pagi sampai dengan jam 20 malam. Ini sebenarnya syarat dengan protokol kesehatan. Jadi mau tidak mau protokol kesehatan yang selama ini sudah ada itu tetap dijalankan, misalnya memakai masker, memeriksa suhu, kemudian juga gedung-gedung selalu didesinfektan dan lain sebagainya. Namun saat ini hanya orang sehat yang boleh masuk ke pusat belanja. Jadi ini ada suatu syarat yang menurut kami juga kami menyambut baik karena ini akan ditrial selama 1 minggu sampai tanggal 16. Dengan menggunakan aplikasi tentu Peduli Lindungi. Nah, kita pada saat memasuki pusat belanja, maka tentu kita sudah mempunyai, sudah download dulu ya di handphone untuk Peduli Lindungi sehingga lebih memudahkan. Dan ini sangat mudah, di tap, kemudian bisa masuk, itu akan terlihat apakah Anda sudah divaksin. Vaksin pertama, vaksin kedua, setidaknya vaksin pertama sudah boleh masuk ke pusat belanja. Nah, ini tentu nanti pada saat keluarnya juga di tap lagi, kemudian bila mana nanti ternyata ditemukan ada terjadi yang COVID atau apa, nah itu tracingnya lebih mudah sebenarnya. Jadi nantinya ke depannya pola ini tentu juga akan diberlakukan oleh pemerintah kepada pelaku-pelaku usaha lainnya. Jadi untuk pusat belanja ada 4 kota yang menjadi proyek percontohan ini, di mana pada saat ini yang kita sebut F&B yang merupakan daya tarik pusat belanja itu adalah food and beverage, itu hanya diizinkan untuk take away ataupun delivery. Nah ini juga ada pembatasan-pembatasan juga yang namanya permainan anak, entertainment, bioskop itu belum boleh, jadi masih tetap ditutup. Kemudian juga yang namanya fitness atau olahraga juga tidak diizinkan. Dalam keadaan ini tentu kita berharap bahwa ke depannya nanti bahkan tenant-tenant ataupun toko-toko yang ada di dalam pusat belanja juga akan memiliki aplikasi yang kita sebut QR Code Peduli Lindungi. Nah untuk Jakarta kami lihat pada hari ini walaupun baru kemarin diumumkan ada kurang lebih 70 pusat belanja yang sudah memiliki QR Code. Nah ini sudah mulai dibuka walaupun tentu tadi kami melakukan peninjauan juga dan memang masih landai ya pengunjungnya. Kapasitas untuk pusat belanja sebenarnya ruangan-ruangannya cukup besar. Jadi untuk 25% itu kami belum melihat belum mencapai 25%. Baik. Ibu Ellen Hidayat, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa memberikan pandangannya kepada kami. Semoga juga ini bisa menjadi angin positif, Bu, setidaknya menjadi start awal yang baik kepada para pengusaha, termasuk juga para pengelola pusat belanja Indonesia di DKI Jakarta. Sekali lagi terima kasih, Ibu Ellen Hidayat. Baik, untuk juga para narasumber lainnya nanti kita akan bahas lanjutannya setelah jeda berikut ini. Kita akan melihat ini sudah ada aturan-aturan secara teknis dari pemerintah, tapi kalau kontrolnya kemudian tidak dijaga, tidak dilakukan dengan baik secara maksimal, masyarakat juga mungkin akan coba untuk menerobos ataupun melonggarnya. Nanti mungkin Pak Zulfikar bisa berikan pandangan ini dan juga Pak Sony, termasuk juga kami bawa Anda untuk bisa melihat bagaimana aktivitas di tempat-tempat ibadah di Medan, Makassar, dan juga Jakarta sesaat lagi.